Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakinah Novia Dewi, mahasiswa dari PGSDA 7, ingin mempresentasikan hasil PPL Belajar Merdeka saya. PPL yang saya lakukan berada di rumah saya sendiri, yaitu di Kerasak Pecangaan Jepara, RT 3 RW 3. Kemudian materi yang saya ambil itu berasal dari buku tematik siswa kelas 2 semester 1 pada pembelajaran subtema 1, pembelajaran 1, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian pada subtema 4 ada pada pembelajaran 6. Untuk proses bimbingan RPP yang saya lakukan, saya membuat RPP terlebih dahulu, kemudian saya menyerahkannya kepada DPL saya. Di sini saya akan memaparkan real teaching saya sekaligus memaparkan kendala yang saya alami selama real teaching. Yang pertama, pada pertemuan pertama saya menggunakan metode discovery learning. Nah, pada pembelajaran pertama ini saya menggunakan media balok susun, yaitu pada materi matematika pecahan. Kemudian saya meminta anak untuk menggunakan media tersebut. Namun pada pertemuan pertama ini memang ada kendala, yaitu peserta didik dan saya sendiri pun masih meraba-raba karakteristik peserta didik. Jadi pada pertemuan pertama ini saya menggunakannya untuk mengetahui karakter peserta didik. Pada pertemuan kedua ini nilai peserta didik relatif naik, namun pada pertemuan kedua ini ada salah satu peserta didik yang tidak dapat berangkat tapi tetap menyertakan izin. Kemudian pada pertemuan ketiga saya menggunakan metode diskusi. Jadi saya membentuk peserta didik menjadi 2 kelompok, yaitu dengan nama kelompok Barbie dan kelompok Serigala. Jadi saya membuat 2 soal untuk 2 kelompok tersebut dengan soal yang berbeda. Terus saya minta untuk mendiskusikan soal tersebut. Kemudian setelah selesai mereka mempresentasikan hasil dari diskusinya. Akan tetapi pada pembelajaran ini nilai peserta didik relatif menurun karena pada diskusi yang sedang berjalan itu peserta didik kebanyakan yang menjawab soal tersebut adalah peserta didik yang pintar. Jadi yang kemampuan berpikirnya relatif agak lambat, itu mereka cuma lihat atau enggak, biasanya mereka mengobrol gitu. Itu kendalanya. Kemudian pada pertemuan keempat saya menggunakan metode snowball. Jadi di sini saya membagi 2 kelompok. Kemudian saya memberikan beberapa lembar kertas. Di dalam kertas tersebut sudah saya berikan soal tentang materi yang sedang dilakukan pada pembelajaran kali itu. Kemudian setiap peserta didik saya beri 1 lembar soal, 1 lembar kertas tersebut. Kemudian saya menyuruh mereka untuk mengepal-ngepalkan seperti bola salju. Kemudian mereka saling melemparkan bola salju tersebut. Nah, di situ saya membuat game, yaitu kalau mereka bisa menjawab soal tersebut akan mendapatkan 1 bintang setiap soal yang mereka jawab. Nah, pada pertemuan kali ini cenderung peserta didik sangat aktif karena mereka saling seperti bermain, belajar sambil bermain. Nah, pada pertemuan ini nilai peserta didik cenderung naik. Setelah itu pada pertemuan kelima saya menggunakan metode role playing. Jadi beberapa peserta didik
maju untuk memperagakan percakapan yang ada pada buku tematik tersebut dengan media visual. Nah, di situ diberi tempelan nama masing-masing tokoh yang sedang mereka perankan. Namun setelah itu saya ajarkan untuk mengisi kalimat-kalimat yang rumpang pada teks bacaan yang ada pada buku tematik tersebut menggunakan media papan rumpang. Nah, kendalanya di sini itu salah satu peserta didik yang agak nakal mencubit temannya perempuan. Jadi si perempuan itu ngambek, dia nangis. Kemudian setelah beberapa menit saya mencoba merayunya, akhirnya peserta didik tersebut mau meminta maaf dan memaafkan. Nah, di situ saya sangat kesulitan untuk membangkitkan suasana lagi supaya lebih ceria lagi, semangat lagi. Kemudian pada pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-6, saya menggunakan metode storytelling. Jadi saya menceritakan sebuah dongeng kepada peserta didik saya dengan menggunakan media yang telah saya buat, yaitu media gambar slide. Jadi saya membuat gambar tersebut dengan sangat amat menarik sehingga peserta didik tertarik melihat dan mendengar dongeng yang saya ceritakan. Namun kendala di sini yaitu saat saya bercerita mungkin karena saya kurang menguasai peserta didik atau bagaimana, peserta didik menjadi sedikit mengantuk. Jadi di situ saya harus berusaha untuk membuat suasana kelas menjadi menyenangkan lagi. Kendala pada saat bimbingan dengan pembimbing saya, kendala yang saya alami, saya agak kesulitan dalam membagi waktu antara saya sebagai mahasiswa dan saya sebagai pekerja. Namun setelah saya bisa melakukan bimbingan dengan Bapak Muhaimin, Bapak pembimbing saya, di situ saya juga mengalami sebuah kecelakaan yang mengharuskan saya harus di rumah dulu selama beberapa minggu ini. Jadi saya sebisa mungkin melakukan laporan PPL ini dengan baik. Nah, kesan yang saya alami selama PPL ini, saya jadi tahu bahwa menjadi seorang guru itu tidaklah semudah yang saya kira. Banyak peserta didik yang ketika ditanya, apakah sudah paham? Mereka menjawab, paham Bu. Namun ketika saya memberikan soal evaluasi atau bertanya tentang materi tersebut, siswa tersebut masih tidak tahu apa jawabannya. Mereka belum memahami apa yang saya sampaikan. Saran untuk PPL kali ini berdasarkan pengalaman yang saya alami, yaitu saya lebih menyarankan untuk mahasiswa praktikan PPL untuk lebih menjalin komunikasi lagi dengan dosen pembimbing PPL, karena di situ sangat bermanfaat untuk keberlangsungan PPL tersebut. Saya berterima kasih kepada dosen pembimbing saya yang sudah membantu membimbing saya sampai sekarang ini, dan saya berterima kasih juga kepada Bu Erna yang sudah berbesar hati memberikan dispensasi untuk saya.